Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, shalom. Dimanapun saudara berada, senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu yang sedang menyaksikan tayangan ini. Dimanapun saudara berada, mungkin dalam perjalanan saudara menyaksikan, atau di rumah atau dimanapun saudara berada. Saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, dalam penyertaan Tuhan. Karena kita bersyukur kita punya Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita, saudara. Amin. Kita bersyukur punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang cuma jadi sejarah dalam hidup kita. Mari kita tinggikan Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tidak pernah berubah. Haleluya. Amin. Mari sama-sama katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi
dan keselamatan kami Tuhan. Engkau penolongku, amin. Yang beri hidup, katakan Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Lift up your voice. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kau Tuhan Rajaku. Mari sama-sama angkat suaramu di hadapan Tuhan, saudara, lebih keras. Setiap jemaat Tuhan nyatakan dengan iman, Engkau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah perbangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kau Rajaku. Haleluya. Sorak-sorai kemenangan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Engkau membuktikan kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari bentuk hati kami, ubah hati kami Tuhan menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Mari sama-sama katakan, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, amin, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Mari sama-sama. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu,
jadi. Ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan, seperti-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kerinduan kami Tuhan, kerinduanku untuk selalu meninggikan nama-Mu Tuhan, nama-Mu. Terima kasih karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam. Mari ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini saudara. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mari sempurnakan kami Tuhan,
segenap jalan kami, dalam segenap jalanku memuliakan. Sekali lagi nyatakan, ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Oh, oh, oh. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ubah hati kami seperti hati-Mu. Terima kasih Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi seperti-Mu Tuhan. Ubahkan hati kami yang keras Tuhan, lembutkan hati kami, biar kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Sebentar kami siap Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Mari Tuhan, sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu Bapa. Biar lewat kebenaran firman Tuhan hati kami dirubahkan, hati kami yang keras Engkau rubahkan, hati kami yang selama ini bebal Tuhan Engkau buat cair Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara kami selanjutnya, firman Tuhan, penyampaian firman Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar firman-Mu memberkati setiap kami, menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memuji, kami sudah meninggikan nama-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan, dan lebih daripada itu Tuhan kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan berbicara melalui hamba-Mu dengan segala keterbatasanku, sehingga firman Tuhan berkuasa mengubah kami, membawa kami semakin sempurna menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom jemaat GB House of Joy. Satu sukacita bagi saya bisa membagikan firman Tuhan dengan Anda semua. Terima kasih untuk Pak Pendeta Taufan Tanio yang sudah mempercayakan kami untuk boleh menyampaikan firman Tuhan saat ini. Saya kenal gembala Anda sudah lebih daripada 20 tahun, yaitu waktu kita belajar bersama-sama di sekolah teologi. Kemudian pernah juga berkesempatan untuk melayani bersama-sama di Korea Selatan selama kurang lebih 3 tahun. Nah, sebagai perkenalan, nama saya yaitu Fernando Mewengkang. Saya melayani di Galilee Church sebagai gembala, dan saya juga memimpin Purpose Driven Church untuk wilayah Indonesia. Istri saya bernama Nancy Dinar, seorang edukator, dan juga kami memiliki 2 orang anak cowok yang ganteng dan pintar, Joel dan Matthew. Puji Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai satu proses yang harus dilalui oleh semua orang percaya, yaitu berakar di dalam firman. Berakar dalam firman adalah satu proses rohani yang membuat orang percaya bisa tertanam kuat seperti pohon yang menancapkan akar-akarnya. Perhatikan kata-kata ini. Kekuatan perjalanan imanmu sangatlah bergantung pada seberapa dalam Anda berakar di dalam firman. 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, dunia ini dan segala sesuatu yang diinginkan orang sedang menuju kebinasaan. Jadi saudara, ada arus yang membawa manusia menuju pada satu kebinasaan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Untuk sampai pada tahap melakukan kehendak Tuhan, artinya orang percaya itu sudah harus melalui beberapa tahap berikut. Yaitu pertama, dia harus mendengar suara Tuhan atau membaca firman Tuhan. Kedua, dia mengerti dan memahami keinginan Tuhan. Dan yang ketiga, dia memiliki semangat dan dorongan untuk bertindak, melakukan dengan setia apa yang dia dapat dari firman Tuhan. Artinya mereka harus berakar di dalam Tuhan. Mereka yang melakukannya, kata firman Tuhan, tetap hidup selama-lamanya. Pertanyaannya yaitu, bagaimana caranya agar firman Tuhan bisa berakar dalam kehidupan kita? Yesus mengumpamakan firman Tuhan sebagai makanan rohani. Pada waktu dia berkata di Matius 4 ayat 4, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, firman Tuhan itu adalah makanan untuk memberikan kekuatan bagi roh kita. Tapi ada prosesnya sebelum makanan ini bisa menghasilkan energi yang bisa kita pakai untuk melakukan firman Tuhan. Pelototin makanan saja nggak akan membuat kita berenergi. Ciumin aroma makanan nggak akan bisa membuat kita mendapatkan kekuatan. Mesti dimakan, saudara. Makan pun ada prosesnya. Mesti dikunyah dulu, saudara ya. Waktu makanan itu dikunyah, makanan itu bercampur dengan enzim-enzim di mulut kita. Kemudian makanan itu akan diurai menjadi zat-zat yang akan diubah menjadi energi yang bisa dipakai oleh tubuh. Misalnya ya, kalau saya menelan 2 kilogram kacang goreng tanpa dikunyah halus-halus, saya mungkin akan merasa kenyang, tetapi kacang itu tidak akan menghasilkan energi di dalam tubuh saya. Karena pada keesokan harinya seluruh kacang goreng akan terbuang sia-sia utuh-utuh, saudara. Kenapa? Karena kacang goreng tersebut tidak dicerna dengan baik melalui proses penguraian. Demikian juga firman Tuhan. Banyak orang Kristen mendengar firman Tuhan tanpa mencernanya. Itu sebabnya, saudara, banyak orang Kristen tidak menikmati kuasa firman Tuhan yang dahsyat. Kuasa firman Tuhan yang hanya bisa diperoleh melalui proses perenungan. Jadi perenungan atau saat teduh adalah proses mencerna firman Tuhan. Dalam Alkitab orang percaya digambarkan sebagai domba, yaitu binatang yang membawa biak. Maksudnya apa? Karena domba itu dia mengunyah makanannya berkali-kali sampai lembut baru bisa diserap ke dalam usus. Itulah yang harus kita lakukan pada saat membaca firman Tuhan. Jadi langkah pertama untuk berakar dalam firman Tuhan yaitu melalui saat teduh atau waktu pribadi engkau dengan Tuhan. Perenungan akan firman Tuhan. Nah, pada saat kita menyediakan waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan, kita sedang memperdalam akar-akar rohani kita. Sehingga akar itu akan menyebar dan menyerap sari makanan rohani yang penting bagi kehidupan kita. Dan ketika kita berakar dalam Kristus, maka iman kita juga semakin diteguhkan. Kolose 2 ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mengapa kita harus bersaat teduh? Mari kita lihat alasan-alasannya, saudara ya, satu persatu. Pertama, kita harus bersaat teduh, kita harus merenungkan firman Tuhan, karena itu adalah persekutuan kita dengan Dia. Ingat, kita diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan artinya bersekutu dengan firman-Nya. Sebab Yesus adalah firman Allah. Coba perhatikan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Kemudian Yesus katakan bahwa jika kita mengasihi Allah, kita juga akan mengasihi dan menuruti firman-Nya. Kemudian kedua, kenapa kita harus memiliki waktu sendiri, perenungan atau saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan, yaitu supaya kita memperoleh kekuatan hidup, saudara. Sejak pagi waktu kita bangun hingga kita merebahkan diri untuk tidur, kita mengalami banyak pilihan dan keputusan. Nah, semua pilihan dan keputusan itu adalah peperangan rohani, ada peperangan di sana. Kalau kita remah, saudara, kalau roh kita lemah, saudara, maka setiap keputusan yang kita akan ambil nantinya akan dimenangkan oleh kedagingan kita atau akan mungkin dipengaruhi oleh hikmat-hikmat manusia. Nggak heran, saudara, banyak anak Tuhan yang komplain. Kenapa hidup saya berantakan? Kenapa hidup saya ini penuh dengan tekanan dan sangat melemahkan? Karena mereka tidak membangun satu kebiasaan rohani untuk merenungkan firman Tuhan. Mereka harus berakar di dalam firman Tuhan supaya mendapatkan kekuatan dan hikmat untuk mengambil keputusan setiap hari. Nah, firman Tuhan adalah makanan rohani ya, seperti tadi yang saya baca firman Tuhannya di Matius 4 ayat 4. Nah, makanan rohani ini harus kita asup setiap hari. Nggak bisa dirapel, saudara, untuk beberapa hari. Nggak bisa kita bilang, pokoknya saya mau makan untuk 1 minggu punya. Nggak bisa, saudara. Anda nggak bisa dengar firman Tuhan saat ini untuk kebutuhan 1 minggu. Nah, setiap hari Anda harus mendapatkan rema firman Tuhan. Yesus suruh kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya atau makanan yang kami perlukan. Kata Matius 6 ayat 11. Amin, saudara. Dan yang ketiga, kenapa kita harus bersaat teduh, yaitu supaya kita memperoleh berkat dari firman Tuhan atau janji-janji Tuhan. Di dalam Alkitab, saudara, ada ribuan janji Tuhan. Alat penggali untuk janji Tuhan ini adalah apa yang disebut merenungkan firman Tuhan.
Pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita sedang menggali janji-janji Tuhan. Dan mengklaim janji-janji Tuhan itu menjadi milik kita. Kalau cuma sekedar kata-kata dan kita klaim, itu nggak akan memberikan pengaruh kepada spiritual kita untuk mendapatkan janji-janji itu. Tetapi kita harus merenungkan, menjadikan itu sebagai bagian dalam kehidupan kita. Menjadi kekuatan dan energi dalam kehidupan kita. Dan itu akan membuat kita melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Anda dan saya. Lalu apa tujuan kita bersatu? Mari kita lihat sama-sama ya. Tujuan semua perenungan firman Tuhan yaitu supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya kita melakukannya. Supaya Anda dan saya menjadi pelaku firman Tuhan. Mempelajari firman Tuhan saudara tanpa keinginan untuk mempraktekannya itu sangat berbahaya. Pengetahuan yang demikian akan membawa kepada kita satu kesombongan. Coba baca ya di 1 Korintus 8 ayat 1. Tentang daging persembahan berhala kita tahu bahwa kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Kalau kita berpikir bahwa kita sudah tahu banyak, ini akan membuat kita menipu diri kita sendiri dan kita menyangka bahwa kita telah mengetahui banyak hal. Padahal pengetahuan kita masih sedikit. Yakobus 1 ayat 22 berkata, "Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Nah, pada zaman Yesus orang Farisi dan orang Saduki membaca Alkitab. Tapi mereka tidak mempraktekannya. Mereka gagal mengenali Allah yang ada bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Ada beberapa tahap atau langkah supaya kita bisa memiliki kehidupan yang berakar dalam firman Tuhan. Langkah pertama mari kita perhatikan sama-sama, yaitu menerima firman Tuhan dengan lembut hati. Yakobus 1 ayat 21 berkata, "Terimalah dengan hati yang lemah lembut firman yang tertanam dalam hati." Bagian Allah yaitu menanam firman Tuhan dan bagian kita menerimanya, saudara. Bagaimana cara menerimanya? Dengan lembut hati. Ini berbicara tentang sikap hati kita. Hati yang lemah lembut adalah hati yang tidak memberontak, yang tidak melawan, hati yang menyerah, dan yang mudah untuk dibentuk oleh Roh Kudus. Langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu merenungkan atau meneliti firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 25 berkata, "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Kita akan balik kembali kepada ayat ini saudara berkali-kali untuk melihat prosesnya. Tapi sebelumnya lingkari kata meneliti. Meneliti artinya lebih daripada sekedar membaca. Meneliti artinya memeriksa, mempelajari dengan seksama, mengujinya, kemudian menemukan kebenaran di dalamnya. Langkah ketiga, lakukan dengan ketekunan. Kita lihat lagi di ayat yang sama ya, Yakobus 1 ayat 25. "Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar saja dan untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Perhatikan kata bertekun di dalamnya, serta kata bersungguh-sungguh melakukannya. Jadi melakukan firman Tuhan bukan hanya sekali dua kali saja, tetapi harus kita lakukan sampai itu menjadi satu kebiasaan. Sampai kita menjadi satu dengan firman Tuhan itu. Itulah yang disebut tinggal di dalam firman Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya. Anda bisa lihat di Yohanes 15 ayat 7. Nah, jika kita tinggal di dalam firman-Nya, coba perhatikan ya Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kita akan mengetahui kebenaran dan kebenaran yang demikian, yaitu kebenaran yang terus-menerus dipraktikkan akan memerdekakan kita. Mari kita lihat langkah yang keempat, yaitu membagikan firman Tuhan. Aplikasi sangat penting, tetapi kita harus bertindak lebih jauh daripada ini, yaitu langkah yang keempat tadi. Menceritakan apa yang kita alami, yaitu perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Itu harus menjadi bagian di dalam ibadah kita. Amin. Hari ini, buat tekad untuk mendahulukan Tuhan, melalui menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari, melalui waktu teduh pribadi. Nah, saya berdoa semoga firman Tuhan ini berbicara dalam hatimu.
Perhatikan kehidupan kita, apakah kita memiliki kehidupan rohani yang lemah? Mungkin Anda mengalami babak belur dalam kehidupan ini. Anda sering membuat keputusan-keputusan yang kemudian Anda akan sesali. Anda merasa mungkin Anda nggak punya kekuatan untuk menghadapi tantangan, godaan, atau cobaan iblis. Waktunya bagi Anda untuk memperdalam akar-akar rohanimu. Buat waktu pribadi dengan Tuhan. Jangan mencari-cari waktu. Kalau Anda hanya mencari waktu, Anda nggak akan pernah menemukan waktu yang tepat. Buat waktu yang khusus. Taruh dalam schedule-mu setiap hari. Nikmati firman-Nya, nikmati hadiratnya. Anda akan di-charge dan Anda akan memperoleh kekuatan. Anda akan memiliki hikmat, saudara. Alkitab berkata, Mazmur 119 ayat 98, firman-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada semua musuh-musuhku. Karena aku selalu memegangnya sebagai pedoman. Amin, saudara. Jadilah pelaku firman. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Mampukan kami menjadi orang-orang yang berakar di dalam Tuhan. Sehingga setiap saat pada waktu kami membutuhkan hikmat, memutuskan sesuatu, rema firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami untuk mengambil keputusan dengan iman, mengambil keputusan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini aku mau berdoa buat saudara-saudaraku yang mungkin mengalami kehidupan yang sulit. Kalau pada saat ini firman-Mu berbicara dalam hati mereka, Roh Kudus menggerakkan hati mereka. Dan mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang membuat mereka mengalami hal-hal ini. Yaitu mungkin karena akar-akar mereka kurang kuat ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan mereka mengambil keputusan untuk boleh memprioritaskan firman-Mu, memperdalam akar-akar rohani mereka melalui merenungkan firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau bersyukur kepada Engkau dan kami serahkan Tuhan hidup anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom saudara. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua,
menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom Bapak Ibu semua. Senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu di akhir daripada ibadah kita pada hari ini. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih khusus untuk Pastor Nando dan Ibu Nancy yang sudah mendukung, membantu, dan pada hari ini melayani kita semua Jemaat House of Joy. Kami berdoa pelayanan Pastor Nando sangat dan amat semakin diberkati Tuhan. Baik Bapak Ibu, di akhir daripada ibadah kita, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu semua, Jemaat House of Joy yang terus mendukung melalui persembahan dan persepuluhan yang kita berikan kepada Tuhan. Oleh karena kasih karunia saya percaya kita dapat memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Dan terima kasih juga untuk selalu mendukung dalam kegiatan lewat Zoom online, baik itu dimulai dari sekolah minggu, junior church, youth, dan kemudian
core kita, Cool Revival, dari core 1 sampai core 5. Saudara, saya percaya kita semua sangat diberkati. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu semua memulai suatu program yang baru, yaitu Bible Study. Ayo kita belajar Alkitab. Memang ini bukan sesuatu yang mudah, menjadi hal yang baru di mana kita mulai mengunyah makanan yang lebih keras. Kita mendapatkan pelajaran-pelajaran Alkitab yang lebih dalam, layaknya seorang mahasiswa teologia. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu semua untuk ikut berpartisipasi untuk pertumbuhan kerohanian kita. Saya percaya ketika kita mulai dan semakin memulai, lebih memulai lagi, kita akan terbiasa dengan itu, dan banyak sekali pesan-pesan, diskusi, kemudian pendalaman yang telah dipersiapkan oleh hamba Tuhan, dan saya percaya itu sangat memberkati kita semua. Ayo ikut Bible Study di House of Joy pada tanggal 20-21 April ini. Temanya sangat menarik dan saya percaya tema yang akan kita bawakan ini sangat memberkati kita semua. Dan Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama dan kita tutup ibadah di dalam berkat Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Hamba-Mu bersyukur Tuhan untuk hari ini. Berterima kasih untuk seluruh jemaat House of Joy. Setiap mereka yang memberi persembahan, persepuluhan, kami telah diberikan kasih karunia, mengalami kasih karunia, dan kami tahu pemberian kami adalah pemberian karena kebaikan Tuhan. Saat ini ketika kami dapat memberi, itu adalah hal yang sangat luar biasa yang kami berikan untuk Engkau, yang kami bisa berikan yang terbaik untuk Bapa di surga melalui gerejanya House of Joy. Terima kasih Bapa, hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, diberkatilah mereka dalam segala keadaan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat mari berikan kelegaan, berikan jalan keluar. Kalau ada pintu-pintu yang tertutup, mari Tuhan bukalah pintu itu, biar jemaat-Mu dapat melihat kebesaran, kedahsyatan-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bersyafaat untuk Pastor Nando yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah Engkau memberkati pelayanannya, dimanapun beliau melayani, Tuhan Engkau memberkatinya. Kami berdoa untuk Gembala Sidang kami, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan juga Gembala Rayon kami, Pak Budi Sastra Diputra. Mari Tuhan berkati pelayanan mereka sebagai pemimpin rohani, menjadi bapa rohani, menjadi sumber inspirasi, keteladanan bagi kami semua, dan Tuhan memberkati setiap keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa juga untuk negara kami tercinta Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati Presiden, Bapak Jokowi, dan seluruh staf pemerintahan, rakyat Indonesia diberkati dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini, dan kami mau mengangkat kedua tangan kami, dan kami mau terima berkat yang terbaik daripada-Mu. Dan lanjutkan segala aktivitas kita dengan damai sejahtera dan sukacita, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Bapa di dalam Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, perlindungan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai kita. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.